Al-Faqih Al-Muqaddam, penggagas Tarekat Alawiyah dan jejak politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Al-Faqih Al-Muqaddam, penggagas Tarekat Alawiyah dan jejak politiknya, sumber sanadmedia.com. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Posisi Al-Faqih Al-Muqaddam bagi Alawiyin, para Habib, selayaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam komunitas pesantren tradisional. Ketika ditanya tentang keduanya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjawab dalam kitab Itafus Sail, lebih mengutamakan Sayyid Al-Faqih Muqaddam, sebab dia kakek kami. Saat ke Tarim Yaman atau menghadiri acara-acara resmi Alawiyin, nama Al-Faqih Al-Muqaddam termasuk nama wajib dalam urutan Fatihah yang dikirim ke semua ulama dan para wali. Sebaliknya justru nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan jarang terdengar, ini mengindikasikan bahwa masing-masing komunitas memiliki ulama atau wali yang dianggap favorit. Siapa Al-Faqih Al-Muqaddam dan bagaimana perannya dalam politik? Al-Faqih Al-Muqaddam dilahirkan di Tarim pada 574 Hijriah dengan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mulanya beliau mendalami fikih pada Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan hingga diproyeksikan oleh gurunya agar menjadi Imam Ibn Fawraq, seorang ulama mazhab Syafi'i sekaligus pakar kalam mazhab Asy'ari di zamannya. Ini menjadi bukti keahlian Al-Faqih dalam ilmu fikih. Berbelok ke arah tasawuf, kehidupannya mulai berbelok arah setelah berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Al-Muqa'ad, yang mendapat amanah dari Abu Madian Al-Maghribi untuk menyampaikan hirqah, pakaian simbol kesufian pada Al-Faqih. Al-Muqa'ad sebenarnya orang ketiga dalam mata rantai wasiat ini, sebab dia mendapat wasiat dari murid Abu Madian yang wafat di Mekah, Syekh Abdullah As-Sholih Al-Maghribi, yang diutus langsung oleh Abu Madian. Kamu akan menuju ke kota Tarim Yaman, di sana ada Asyarif Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, yang berguru pada Bamarwan, jadikan dia penggantiku, pakaikan padanya hirqah ini, demikian wasiat Abu Madian. Hirqah adalah simbol keabsahan seorang salik menggantikan mursyidnya. Hirqah yang diberikan pada Al-Faqih Al-Muqaddam adalah sebuah tongkat dan tasbih. Gairah kesufiannya mulai tumbuh kembali, karena sebenarnya Alawiyin semenjak kedatangannya ke Wadi Hadramaut memang memiliki kecenderungan pada tasawuf. Ahmad Al-Muhajir Ilallah, buyut Al-Faqih, sebagai orang pertama yang hijrah ke sana didasari alasan menjauh dari kegaduhan sosial politik di kota asalnya, Basrah, Irak. Tarekat Alawiyah. Sementara Abu Madian sendiri adalah seorang mursyid di Maghrib. Tarekatnya, Syuaibiyah, menjadi salah satu tarekat yang paling banyak diikuti di sana. Dia mendapat futuh terbukanya hati, di tangan Abu Al-Hasan bin Hirzihim, berguru pada Abu Bakar Ad-Dakak dan Abu Yasa. Kemudian menuntun para murid yang jumlahnya ribuan, masing-masing menjadi wali berkat didikan Abu Madian. Namun, seperti diakui oleh Habib Abu Bakar Al-Atni Al-Masyhur, suluk dan tarekat Alawiyin tak dipengaruhi sedikitpun oleh ajaran Syuaibiyah. Sebab memang tak ada interaksi sama sekali kecuali sebatas hirqah. Kedua, karena memang ajaran Alawiyah sudah mapan semenjak Imam Al-Muhajir. Terbukti putranya, Ubaidillah, menjadi orang pertama yang sangat sufi karena pernah berguru langsung pada Abu Talib Al-Maki saat di Mekah. Hanya memang praktik suluk Alawiyah bersifat warisan dari ayah ke anak, belum membentuk formasi matang kecuali di masa Al-Faqih Al-Muqaddam. Jika ditanya, apa signifikansi Abu Madian mengirim hirqah? Toh nyatanya Al-Faqih sudah mapan secara suluk karena mewarisinya dari kakek moyangnya. Jawabannya, seorang sufi hanya mengikuti ilham yang diterimanya dari Allah. Abu Madian pun demikian. Peristiwa ini sekaligus berfungsi mengobati kegelisahan Al-Faqih untuk memilih secara total jalan kesufian, bukan jalan fikih seperti diinginkan gurunya, Bamarwan. Dengan adanya hirqah, tarekat Alawiyah mendapatkan otoritas legalnya setelah sebelumnya hanya berlangsung secara sporadis dan praktik suluknya berlangsung secara turun-temurun. Jadi dari aspek sanad dan silsilah, Alawiyah punya dua jalur, jalur Abu Madian dan jalur kakek moyang Al-Faqih Al-Muqaddam. Menurut Jatmanu, tarekat Alawiyah masuk tarekat yang mutabarah legal. Ajaran tarekat ini memiliki 5 rukun, seperti disistemisasi oleh Imam Al-Haddad: ilmu, amal, praktik, ikhlas, wara dan khauf takut pada Allah. Kelimanya dijelaskan sangat detail di Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain bin Smith, seorang ulama yang masih hidup di Madinah. Pilihan politik Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam menjadi semacam patron kaum Alawiyin maupun para muhibinnya. Semua perilaku Al-Faqih menjadi acuan tarekat Alawiyah sehingga yang tidak merepresentasikan Al-Faqih maka dianggap sudah off the track.
Selain sudah mendapat gelar Al-Ustaz Al-Adem, seorang guru agung karena dia telah melengkapi diri dengan semua keilmuan yang disepakati ulama di masanya, Al-Faqih di siang hari sibuk mengajar dalam keadaan puasa, malamnya dia bangun hingga sahur, selalu menghatamkan Al-Quran. Jadi kehidupannya antara ilmu dan praktik amal, antara tawakal dan mencari penghidupan layaknya orang-orang. Tarekat Alawiyah merupakan tarekat yang moderat tanpa mengenal istilah kerahiban. Seorang penganut Alawiyah bekerja tanpa meninggalkan ibadah. Al-Faqih sendiri termasuk seorang yang kaya raya, memiliki perkebunan kurma yang sangat luas. Namun kekayaannya dihabiskan untuk sedekah, dalam setahun dia menyiapkan 120.000 kantong kurma. Dengan menghabiskan 28 kantong kurma dalam seharinya, wakafnya untuk Masjid Ba'alawi 90 dinar emas dalam setahun. Istrinya, Zainab binti Ahmad, dijuluki Al-Fuqara, ibu para fakir miskin, karena kedekatannya pada fakir miskin. Kedermawanan ini sudah menjadi identitas yang melekat pada Alawiyin dan Ahlul Bait semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga saat ini, kisah-kisah kedermawanan mereka sulit ditandingi. Ahmad Al-Muhajir, orang pertama yang hijrah ke Hadramaut membawa serta kekayaannya. Sesampai di Hadramaut dia membeli properti kemudian diserahkan pada para budaknya. Mematahkan pedang. Dalam kacamata politik, kehidupan Al-Faqih menjadi sorotan. Seseorang yang mendapat simpati dari masyarakat karena kealiman, kedermawanan dan kesempurnaannya sebagai mursyid yang membimbing para santri dan pengikutnya akan dicurigai oleh penguasa. Kesanggupan memobilisasi massa meski untuk tujuan positif selalu dianggap saingan oleh penguasa yang tidak becus. Belum lagi pengalaman pahit keluarga dalam interaksi dengan pemerintah, kakeknya, Muhammad Sahib Al-Mirbat, terpaksa harus hijrah ke Mirbat karena alasan politik. Pamannya, Alawi Amul Faqih, terbunuh syahid karena diracun penguasa. Keadaan semacam ini membuat Al-Faqih waspada, sehingga dalam kisahnya Al-Faqih selalu membawa pedang bahkan tatkala hadir dalam majelis ilmu Bamarwan. Pedang itu diletakkan di bawah pahanya tatkala berada dalam majelis. Ketegangan politik semacam ini yang membuat Al-Faqih mengambil keputusan yang kelak akan dikenang abadi oleh semua keturunan dan para pecintanya. Ketika majelisnya dikepung oleh tentara pemerintah, dia berdiri seraya mematahkan pedangnya, "Kami hanya akan menyibukkan diri dengan ilmu, tak ada urusan dengan politik." Prinsip politik semacam ini yang mewarnai kehidupan kaum Alawiyin, para Habib, dari masa ke masa. Suatu keputusan politik yang kelak menentukan perkembangan keilmuan dan tersebarnya ajaran Alawiyin dari Tarim hingga ke anak benua India bahkan Nusantara. Seandainya Al-Faqih bersikap konfrontatif, maka nasib ajarannya tak bisa tersebar luas seperti saat ini. Sayyid Ali bin Hussein Al-Atas dalam Taj Al-Aras menjelaskan motif di balik pematahan pedang. 1. Al-Faqih ingin mengajak anak keturunannya agar lebih fokus pada senjata batin, berupa hujah dan dalil serta menyebarkan ilmu. 2. Dia melihat anak cucunya akan beranak pinak di Hadramaut sehingga dia perlu mengajarkan hidup berdampingan dalam bingkai toleransi dan rasa aman. 3. Karena mengamalkan hadis-hadis yang menganjurkan menghindari fitnah akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan muncul banyak fitnah. Yang duduk berdiam diri di rumah, lebih baik dari yang berjalan. Hadis riwayat Muslim. Jadi keputusan ini berdampak sangat signifikan dalam kehidupan para Habib. Pilihan politik seperti ini dijalankan para Habib Alawiyin, baik di Hadramaut, India maupun Nusantara dari masa ke masa. Sehingga ajaran Alawiyah menjadi sangat populer, beberapa tradisi mereka juga sangat mudah diterima di kalangan warga Nahliyin, sebagai basis Islam tradisional di Indonesia. Lihat saja, pembacaan Maulid Simtu Duror karya Habib Ali Al-Habsyi yang mulai menggeser buku-buku Maulid yang lebih dulu dikenal di Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.